Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Serpina. Hari ini kita akan belajar tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau menciptakan bagi kami langit dan bumi serta segala isinya. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk mengenal dengan baik semua yang telah Engkau ciptakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Wow, ini gambar apa ya? Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan lagi, ini gambar apa ya kira-kira? Nah, yang terakhir, silakan anak-anak mengamati lagi gambar berikut ini. Ini gambar apa ya kira-kira? Bagaimana keadaannya? Kira-kira kalau anak-anak berada di sana, bagaimana ya perasaan anak-anak? Pasti senang sekali ya berada di alam yang indah seperti itu. Ada kebun yang indah, sungainya juga bersih, tadi laut juga luas, gunung yang tinggi, dan sebagainya. Anak-anak, ini semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita semuanya. Jadi, oleh sebab itu kita harus bersyukur dan menyayangi semua alam ciptaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang kita akan mendengarkan bagaimana kisah penciptaan langit dan bumi dari kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung
beterbangan di atas bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup." Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Anak-anak, Tuhan menciptakan dunia dan semua isinya selama 6 hari. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang disebut dengan langit. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda bercahaya yang muncul di langit. Ada matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan binatang yang hidup di air dan hidup di udara. Pada hari keenam, Allah menciptakan binatang yang hidup di darat, dan setelah itu Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ada laki-laki dan perempuan. Dan setelah itu Allah melihat semua yang Dia ciptakan itu baik adanya. Dan yang terakhir, anak-anak, pada hari ketujuh Tuhan pun beristirahat. Tuhan melihat semua yang diciptakannya itu baik, dan semua yang Ia ciptakan diberikan kepada manusia, supaya manusia memelihara dan melestarikan semuanya. Nah, anak-anak, tujuan Allah menciptakan semua alam semesta ini adalah supaya manusia sebagai ciptaan Tuhan dapat hidup sejahtera, bahagia, damai di alam ini. Bumi dan semua isinya diserahkan kepada manusia supaya kita pelihara dan kita lestarikan. Walaupun Tuhan sudah memberikan kepada kita, tetapi kita harus menggunakannya dengan hemat. Kita tidak boleh boros, dan kita juga harus terus memelihara semua ciptaan Tuhan agar nantinya bisa cukup untuk generasi berikutnya. Oleh sebab itu, anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan, Sang Pencipta kita.
Sebagai tugas anak-anak pada hari ini, silahkan dikerjakan. Ada 3 pertanyaan, ditulis di buku menulis agamanya, nanti dikirim di Google Classroom ya. Mari anak-anak kita menutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena telah menciptakan alam yang indah ini. Berilah kami semangat untuk menyayangi dan merawat semua ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.